Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ropino Saputro, SEMM, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai penilaian bagi tujuan asuransi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama ada Nawaldian Melani, yaitu saya sendiri dengan NIM 015. Yang kedua ada Rizky Aprilia dengan NIM 061. Dan yang terakhir ada M. Azhar Wahidin dengan NIM 081. Baik, di sini kita akan mempresentasikan mengenai yang pertama ada subbab. Yang pertama itu prinsip-prinsip dalam asuransi, dan yang kedua proposal, yang ketiga indemnity versus reinstatement, dan yang keempat ada aplikasi penilaian. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penilaian properti bagi tujuan asuransi merupakan sebuah tujuan khusus penilaian yang jarang sekali dilakukan. Padahal penilaian ini melibatkan prinsip perikatan, prinsip penilaian, dan teknik khusus yang berbeda dengan tujuan penilaian lainnya. Nah, berkenaan dengan prinsip perikatan atau kontrak dalam asuransi, yaitu ada 5 prinsip. Yang pertama, ada prinsip Uberrima Fides atau the utmost of good faith, yaitu prinsip ini pada dasarnya adalah serupa dengan prinsip pasar wajar, di mana setiap pihak harus ada kesediaan atau willingness untuk melakukan ikatan transaksi. Yang kedua ada indemnity, yaitu prinsip ini berkenaan dengan pemulihan atau pengembalian keadaan seseorang yang menderita kerugian hingga mendekati keadaan yang paling memungkinkan seperti keadaan sebelum terjadinya kerugian atau musibah. Berdasarkan prinsip ini, pembayaran asuransi adalah tergantung pada tingkat kerugian yang dialami oleh pihak yang mengasuransikan, dan jumlah kerugian yang dapat diberikan sebagai ganti rugi adalah terbatas pada premi yang dibayar. Pihak asuransi tidak akan menjamin atau membayar lebih nilai asuransi penuh yang disepakati, dan jika kerugian dikompensasi oleh pihak lain selain pihak asuransi, maka kompensasi tersebut harus direkeningkan kepada pihak asuransi. Hal ini ditujukan untuk menghindari keuntungan bagi pihak yang mengasuransikan, karena pada hakikatnya asuransi adalah suatu perlindungan terhadap risiko kerugian akibat suatu kejadian dan bukan sarana investasi untuk mencari keuntungan. Untuk prinsip yang ketiga yaitu contribution. Melalui prinsip ini ditegaskan bahwa pihak yang mengasuransikan dapat mengklaim atau menuntut ganti rugi satu ganti rugi saja jika ia mengasuransikan kepada sejumlah perusahaan asuransi, maka setiap perusahaan asuransi hanya membayar sejumlah porsi tertentu dari kerugian. Untuk prinsip yang keempat ada subrogation. Subrogation merupakan prinsip lanjutan yang mencegah pihak yang mengasuransikan memperoleh jumlah ganti rugi yang lebih besar dari yang semestinya dari pihak asuransi. Nah, jika terdapat beberapa pihak ketiga yang dapat dikenakan atas kerugian pihak yang mengasuransikan, maka pihak asuransi dapat mengambil alih hak dari pihak yang mengasuransikan dan meneruskan klaim atau tuntutan pada pihak ketiga. Hak ini disebut hak subrogasi. Subrogasi dapat juga mengandung makna bahwa apabila A dapat dikenakan pembayaran atas kerusakan
kepada B untuk kerugiannya, maka A dapat menghindar untuk dikenakan dengan membebankan pada pihak penjamin B untuk membayarnya. Nah, untuk prinsip yang terakhir ada warranties atau garansi. Garansi atau jaminan dalam suatu polis asuransi adalah sesuatu yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam batas-batasan terms yang terdapat pada polis. Contoh, jaminan bagi pihak pengasuransi untuk tidak menyimpan produk-produk yang mengandung petroleum pada premises atau properti yang diasuransikan. Pelanggaran terhadap jaminan atau garansi dapat memberi peluang bagi pihak asuransi untuk tidak memenuhi tugas atau tanggung jawabnya berdasarkan terminologi atau isi dari polis asuransi. Nah, pembahasan berikutnya mengenai proposal. Nah, polis asuransi biasanya diawali dengan dibuatnya proposal yang terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, nama dan alamat proposal. Yang kedua, rincian mengenai item-item yang diasuransikan dan di mana letak atau lokasi properti yang diasuransikan. Yang ketiga, rincian terhadap klaim-klaim dan kerugian-kerugian yang pernah diderita sebelumnya. Dan yang terakhir, tanggal dan tanda tangan pembuat proposal. Dengan proposal, memungkinkan pihak asuransi untuk mengukur risiko melalui pengalamannya dalam menerima klaim-klaim yang ditujukan kepada perusahaan lain yang sejenis menangani jenis risiko yang sama. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Nawal. Untuk materi selanjutnya ada indemnity versus reinstatement. Nah, untuk prinsip indemnity, yaitu pihak asuransi akan membayar pihak yang mengasuransikan terhadap kerugian yang terjadi atau actual loss dan biaya untuk memperbaiki kerusakan. Namun, melalui prinsip reinstatement, pihak asuransi akan membayar semua biaya untuk memulihkan kembali item-item yang hilang atau rusak, seperti keadaan pada saat pembelian. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua hal di atas adalah kondisi dasar dalam penentuan kompensasi melalui prinsip reinstatement, yaitu uang asuransi yang diberikan untuk pemulihan kembali adalah mencakup biaya penggantian, sedangkan indemnity pembayaran uang asuransi adalah dikaitkan dengan nilai properti subjek pada saat terjadi musibah. Pertimbangan untuk memilih basis indemnity atau reinstatement adalah tergantung pada beberapa hal, yaitu yang pertama ada umur properti yang berkenaan, yang kedua karakter properti yang berkenaan, yang ketiga kondisi properti, dan yang terakhir negosiasi proposal. Next. Untuk reinstatement sendiri, besarnya nilai penggantian atau reinstatement value terhadap properti adalah tergantung pada keadaan properti. Jika properti musnah atau mengalami kerusakan total, maka untuk sebuah bangunan yang ada tersebut akan dipulihkan dengan memberi penggantian sebesar biaya membangun bangunan baru dengan harga yang terjadi pada saat penggantian. Sedangkan untuk bangunan lama yang materialnya tidak tersedia lagi di pasaran, maka penggantiannya adalah sebesar biaya membangun bangunan baru pengganti atau bangunan lain yang mempunyai fungsi dan karakteristik yang serupa. Namun untuk properti yang mengalami kerusakan kecil atau kerusakan sebagian, maka penggantian yang diberikan adalah sebesar biaya perbaikan dan pemulihan atau restoration bagian-bagian yang mengalami kerusakan. Tetapi perlu diingat bahwa pemberian penggantian tersebut harus sama, dalam arti bahwa penggantian itu adalah tidak lebih baik atau lebih besar dari kondisi baru. Besarnya kontribusi yang terkait dengan keseluruhan biaya pemulihan atau reinstatement terhadap item yang mengalami kerugian atau kerusakan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu jumlah yang diasuransikan dikali kerugian yang dialami dibagi pemulihan keseluruhan properti pada waktu pemulihan. Next.
Untuk indemnity, prinsip indemnity ini menempatkan asuransi dalam keadaan sedekat mungkin dalam menikmati properti sebelum terjadi insiden atau musibah. Perhitungan kerugian didasarkan pada nilai aktual atau actual value dari properti pada tanggal terjadinya kerugian dan dilakukan penyesuaian atau adjustment. Besarnya ganti rugi tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Untuk bangunan, indemnity dikurangi rebuilding cost atau repair cost, dikurangi depresiasi. Untuk bangunan pengganti sendiri, rumusnya indemnity sama dengan market value atau going concern value. Dalam kasus asuransi, tidak diperkenankan untuk membuat keuntungan atas ganti rugi yang diberikan. Kalian harus merujuk pada kondisi dan batasan-batasan yang ada dalam polis, serta setelah indemnity diberikan, pihak asuransi bisa meminta asuransi untuk membuktikan kerugian yang dialami. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk Azhar. Untuk materi selanjutnya ada aplikasi penilaian. Nah, sebelum kita membahas mengenai metode dalam aplikasi penilaian, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan aplikasi penilaian properti untuk tujuan asuransi ini. Yaitu yang pertama, ada metode pengukuran yang dipakai, kemudian kedua ada tipe atau jenis properti, ketiga ada standar dan kualitas bangunan, 4 ada kondisi struktur bangunan, 5 ada standar fitting dan finishing, 6 ada dapat tidaknya direproduksi seperti keadaan aktualnya, 7 memungkinkan tidak direproduksi seperti keadaan aktualnya, 8 beberapa faktor khusus properti, 9 pengaruh peraturan bangunan termasuk peraturan perencanaan dan zoning serta peraturan-peraturan lain berkenaan dengan bangunan, cagar budaya, peraturan kesehatan dan keselamatan pabrik, ke-10 ada risiko-risiko tertentu yang terkait dan berpengaruh terhadap properti, dan yang ke-11 ada biaya-biaya pembangunan kembali yang perlu diaplikasikan. Selanjutnya, dalam aplikasi penilaian bagi tujuan asuransi terdapat 3 metode yang dapat diterapkan dalam melakukan penilaian properti bagi tujuan asuransi. Nah, metode tersebut, yang pertama itu ada metode reinstatement, kemudian ada metode the true loss, dan metode penggantian substitusi. Untuk yang pertama, metode reinstatement. Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa dalam peristiwa timbulnya kerugian total, pemilik diharapkan akan dibangunkan kembali propertinya seperti bentuk awal atau existingnya. Metode ini cukup sederhana, yaitu meliputi estimasi biaya membangun kembali, ditambah biaya professional fee atau kemudian pembersihan tapak, dan faktor-faktor tertentu lain. Pihak asuransi berdasarkan polis asuransi tertulis memiliki hak untuk memiliki apakah asuransi berbentuk biaya pembangunan kembali atau reinstatement atau kompensasi kepada insured untuk kerugian finansial yang dideritanya. Nah, untuk contoh dari metode reinstatement ini yaitu jika sebuah bangunan dengan luas 350 meter persegi mempunyai langit-langit yang agak tinggi dan kurang sesuai untuk hunian modern, nilai bangunan atau RCM untuk bangunan tersebut sebesar 300.000 per meter persegi dan biaya pembersihan tapak sebesar 3 juta, serta professional fee atau biaya profesional sebesar 15% dari biaya total, maka besarnya biaya penggantian atau cost of reinstatement adalah sebagai berikut. Nah, luas bangunan itu seluas 350 meter persegi. Kemudian dikalikan dengan biaya pembangunan kembali sebesar 300.000 per meter persegi sehingga diperoleh 105 juta. Kemudian ditambahkan dengan biaya pembersihan tapak sebesar 3 juta sehingga diperoleh 108 juta, dan juga kemudian ditambahkan dengan biaya profesional sebesar 15% dari 108 juta senilai 16.200.000. Sehingga total dari biaya reinstatement atau cost of reinstatement itu sebesar 124.200.000. Next. Untuk metode yang kedua itu ada metode the true loss atau indemnity. Metode the true loss ini didasarkan atas prinsip asuransi indemnity, yaitu pemilik properti harus diberikan kompensasi atau ganti rugi yang tidak lebih baik dan juga tidak lebih jelek dari keadaan sebelumnya terjadi musibah yang menyebabkan kerugian. Dalam banyak kasus, metode ini dapat dilakukan dengan mengestimasi nilai pasar dari properti. Sebelum terjadinya kerugian,
sebelum terjadinya kerugian total dikurangi dengan nilai pasar properti setelah terjadinya musibah atau kerugian total. Nah, contoh dari metode the true loss atau indemnity ini yaitu nilai pasar terbuka atau open market value atau OMV sebuah properti sebelum terjadinya musibah adalah 250 juta. Dan setelah terjadi musibah, nilai pasar terbuka tersebut turun menjadi 80 juta. Jika biaya pembersihan tapa diketahui sebesar 3 juta, maka besarnya kerugian atau true loss sebagai berikut. Nah, diketahui kan nilai pasar terbuka atau OMV properti sebelum terjadi musibah sebesar 250 juta. Kemudian dikurangi dengan nilai pasar terbuka atau OMV properti sesudah terjadi musibah yaitu sebesar 80 juta. Sehingga diperoleh 170 juta dan ditambahkan dengan biaya pembersihan tapak sebesar 3 juta. Sehingga total dari biaya kerugian sesungguhnya atau true loss sebesar 173 juta. Bisa di next. Baik, untuk yang ketiga atau yang terakhir ada metode penggantian atau substitusi. Pada metode ini, dasarnya sama dengan metode reinstatement. Metode ini digunakan manakala bangunan yang akan dipulihkan atau diganti adalah bangunan lama yang material bangunannya tidak tersedia di pasaran sehingga perlu ditetapkan bangunan substitusi yang mempunyai bentuk, desain, fungsi, dan material yang serupa yang hampir sama yang dibangun di atas tanah di mana bangunan asalnya terletak. Nah, sebagai contoh, ada sebuah bangunan kuno. Terjadi suatu musibah yang mengakibatkan kerusakan total terhadap bangunan tersebut yang mempunyai luas 200 meter persegi. Karena material bangunan tidak tersedia lagi di pasaran, maka penggantian didasarkan pada bangunan substitusi yang mempunyai fungsi, jenis, desain, dan ukuran yang hampir sama, yaitu mempunyai RCN sebesar 400.000 per meter persegi. Sehingga besarnya biaya bangunan pengganti tersebut, yaitu bangunan pengganti yang dibangun di lokasi bangunan subjek atau awal itu seluas 200 meter persegi. Kemudian dikalikan dengan biaya pembangunan kembali sebesar 80 juta. Sehingga diperoleh, kemudian dikalikan dengan biaya pembangunan kembali sebesar 400.000 per meter persegi. Sehingga diperoleh nilai total biaya pembangunan kembali itu sebesar 80 juta. Kemudian ditambahkan dengan biaya pembersihan tapak sebesar 3 juta, sehingga diperoleh 83 juta. Kemudian ditambahkan dengan biaya profesional atau professional fee sebesar 15% dari 83 juta, itu senilai 12.450.000. Sehingga total dari cost of substitution atau total dari biaya substitusi itu sebesar 95.450.000. Next. Baik, untuk kesimpulan dari materi ini mengenai penilaian bagi tujuan asuransi, yaitu penilaian properti bagi tujuan asuransi merupakan tujuan penilaian yang jarang sekali dilakukan dan dibahas, meskipun penilaian untuk tujuan ini mempunyai beberapa kekhususan, terutama menyangkut prinsip perikatan, prinsip penilaian, dan juga aturan-aturan tertentu yang tidak terdapat pada tujuan penilaian lainnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, untuk masalah asuransi ini lebih banyak menggunakan prinsip indemnity atau pemberian ganti rugi. Padahal dalam prinsip ini khusus untuk properti dirasa kurang memadai, terutama pada bangunan kuno yang mengharuskan dilakukannya prinsip substitusi atau penggantian. Nah, untuk real property tipe dari polis asuransi ini tidak terbatas pada asuransi kebakaran atau asuransi terhadap kerusakan lain, tetapi lebih luas lagi menyangkut masalah kehilangan sewa, konsekuensi hilangnya keuntungan, serta asuransi alat atau mesin, fixture, fitting, dan perlengkapan bangunan lainnya. Untuk memahami itu semua, diperlukan dasar yang kuat terhadap prinsip, peraturan hukum, dan juga teknis dalam penilaian asuransi. Bisa di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, bisa disampaikan atau dituliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.